Jika engkau hendak mendirikan sholat, sempurnakan dulu wudukmu. Kenapa? Karena miftahus sholati tahur wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Kunci masuk gerbang sholat adalah dengan wudhu, dan pintu masuknya adalah takbiratul ihram. Pintu keluarnya adalah salam. Jadi kalau boleh diperumpamakan, sholat seperti gedung atau bangunan atau ruangan, dia memiliki pintu masuk, dia memiliki pintu keluar. Dan pintu masuk itu tidak bisa dibuka kecuali dengan yang namanya at-tahur, yaitu bersuci. Ya. Sampai disebutkan dalam sebuah hadis, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima salat salah seorang di antara kalian ketika berhadas sampai dia wudu. Ya. Maka sampai ada ya seorang dari Hadramut yang dia menanyakan langsung kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, mal hadas?" Wahai Abu Hurairah, apa yang dimaksudkan hadas? Nah, ini orang Arab, dia tidak tahu makna hadas. Dan itu apa? Tidak menjadikan dia langsung malu untuk apa? Bertanya. Maka dikatakan tidaklah menuntut ilmu orang yang sombong dan orang yang pemalu. Itu orang dari Hadramut langsung menanyakan, "Ya Abu Hurairah, mal hadas?" Engkau mengatakan orang yang berhadas tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, apa itu hadas? Maka kata Abu Hurairah, al hadasu al fasa'u wad durat. Al hadas adalah al fasa, kentut yang tidak bersuara, wad durat, dan kentut yang bersuara. Jadi apa? Kentut di dalam bahasa Arab memiliki dua, yaitu apa? Yang bersuara disebut durat, yang tidak bersuara disebut fasa. Itu. Ya. Kita kembali bahwasanya apa? Salat itu tidak sah kecuali dengan kuncinya, dan kuncinya adalah wudhu. Maka termasuk hal yang penting adalah seseorang menyempurnakan wudhunya dulu sebelum dia sholat. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Tsumastaqbilil qiblah." Kemudian hendaknya engkau menghadap kiblat. Di sini penting, ya, yaitu apa? Bahwasanya kita tidak dibenarkan memasuki sholat sedangkan posisi tubuh kita tidak menghadap kiblat. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, "Tsumastaqbilil qiblah, fakabbir." Setelah engkau menghadap kiblat, fakabbir, maka sekarang takbiratul ihram. Ya, takbiratul ihram. Summa qra' bima ma'aka minal Qur'an. Kemudian summa qra' bima tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah dari apa yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an. Kemudian setelah membaca Al-Qur'an, apa kata Rasulullah? Summarka, kemudian rukuk hatta tatma'inna raqi'ah, sampai engkau tumakninah di dalam rukuk. Summarfa hatta tastawiya qa'iman. Kemudian angkat setelah rukuk apa? Angkat. Ya. Sampai engkau benar-benar lurus. Dan tumakninah. Summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud sampai engkau benar-benar tumakninah di dalam sujudmu itu. Summarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian angkat setelah sujud sampai engkau apa? Benar-benar tumakninah di dalam dudukmu itu. Summasjud, kemudian sujudlah yang kedua kalinya hatta tatma'inna sajida, sampai engkau tumakninah di dalam sujud yang keduamu itu. Summarfa, kemudian angkat hatta tatma'inna jalisa.
Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kemudian apa? Ulangi hal yang demikian itu yang saya ajarkan tadi itu di setiap sholatmu. Di setiap sholatmu. Taib. Hadis ini disebut hadis musiius shalah, yaitu hadis seorang sahabat yang dia keliru di dalam sholat. Ya. Dan apa kata Ibnu Daqiq Al-Aid? Beliau mengatakan takarrara minal fuqaha'i, ya, al-istidlala bihadzal hadis ala wujubi ma dzukira wa ala adami wujubi ma lam yuzkar. Yaitu apa? Ulama selalu mengulang-ulang hadis ini, ya, di dalam pembahasan sholat. Sama saja ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Hambaliyah, semuanya bakal menyebutkan hadis ini di dalam pembahasan sholat. Maka ini termasuk hadis pokok. Barang siapa yang bisa memahami dengan baik hadis ini, insya Allah sholatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya hadis ini khusus untuk orang yang madhab Syafi'i. Tidak. Justru semua madhab dia berusaha mengambil istimbat daripada hadis ini, ya. Yang kita bacakan hanya satu riwayat, dan dia ada banyak riwayat. Maka setelah kita mendengarkan dari satu hadis ini, kita tidak bisa langsung istimbat begini, tidak. Sampai kita benar-benar mengumpulkan semua riwayat-riwayat lain, saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Ya, maka kata Ibnu Daqiq Al-Aid apa? Takarrara minal fuqaha'i al-istidlala biwujubi ma dzukira wa adami wujubi ma lam yuzkar. Ya. Jadi apa? Semua ulama selalu mengulang hadis ini untuk membahas tentang apa saja yang diwajibkan di dalam sholat. Yang disebutkan di dalam hadis itu berarti itu adalah wajib, yang disepakati. Kalau tidak disebutkan di dalam hadis itu, bisa jadi wajib, bisa jadi tidak. Berarti masuk ranah khilafiyah antara ulama. Nah itu. Taib. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis, ma amartukum fa'tu bihi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apa-apa yang saya perintahkan, lakukanlah semaksimal mungkin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa di dalam Al-Qur'an? Fattaqullaha mastata'tum. Dan hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dengan semampu kalian, bukan masyitum. Nah, bukan masyitum. Maka apa? Harus ada usaha daripada kita untuk mengamalkan perintah Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma amartukum bihi fa'tu bihi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu. Dan Rasulullah SAW menyebutkan apa yang saya larang maka apa? Jauhilah. Dan beliau tidak mengatakan apa? Jauhilah sebisa kalian, tidak. Karena menjauhi harus semuanya. Tapi kalau melaksanakan harus apa? Dimaksimalkan dulu. Ya, sebisanya, bukan semaunya. Dan Rasulullah SAW sudah menyebutkan beberapa kewajiban yang harus dilakukan setiap orang sholat di dalam hadis tadi. Maka kita langsung masuk pada pembahasan tentang arkanus sholah. Arkan as-sholah, yang mana rukun sholat itu tidak sah kecuali dia harus mendatangkan hal tersebut di dalam sholatnya. Arkanus sholah, rukun. Arkan jamak daripada rukun. Dan rukun mahiyatus syai'. Rukun adalah apa? Inti dan pondasi daripada sesuatu. Dan dia berada di dalamnya. Beda halnya dengan syurut.
Kalau syurut apa dia? Dia ta'alluqu amrin bi amrin kharijin. Ini sholat. Tadi Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sholat itu tidak diterima sampai ada toharoh yang disebut dengan wudhu. Tapi wudhu ini dia di luar sholat. Iya tak? Wudhu di luar sholat atau di dalam sholat? Di luar. Maka dia dikatakan syarat. Ya, dikatakan syarat. Syarat sahnya sholat adalah wudhu. Adapun rukun adalah apa? Yang menjadikan sahnya sholat dan dia berada di dalam lingkaran sholat itu sendiri. Jadi perlu dibedakan antara rukun sholat dan syarat sholat. Dan di antara syarat yang disebutkan di dalam hadis tadi adalah istiqbalul kiblah. Dia harus menghadap ke kiblat. Ya, karena apa? Kewajiban menghadap ke kiblat harus lebih didahulukan sebelum dia takbiratul ihram. Itu menandakan bahwasanya apa? Istiqbalul kiblat adalah syarat sholat, bukan rukun sholat. Arkanus sholat, rukun sholat. Rukun sholat, ya, disebutkan oleh ulama bahwasanya dia ada 17 macam. Ada 17 macam. Yang pertama adalah an-niyah. Ini yang penting ya. Sekarang masuk pembahasan pokok tentang bagaimana tata cara sholat yang benar, supaya kita bisa menerima hasilnya di hari kiamat. Jangan sampai kita letih sudah beribadah di dunia bertahun-tahun, ternyata rukunnya tidak terpenuhi. Arkanus sholah ada 17. Yang pertama adalah niat. Niat sebagaimana disebutkan Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niat. Setiap amal tergantung niatnya. Ya, setiap amal apa? Tergantung niatnya. Maka termasuk hal yang penting adalah kita mempelajari bagaimana tata cara niat yang benar. Apakah cukup hanya sekedar mengatakan saya niat sholat atau tidak? Ulama menyebutkan bahwasanya niat sholat, khususnya di dalam sholat fardu, itu harus terdiri dan tersusun daripada 3 hal. Sebelumnya, niat tempatnya di hati. Saya utarakan, niat tempatnya di hati. Ya, apa 3 hal ini? 3 hal ini adalah dia mengatakan di dalam hatinya usolli. Yang kedua adalah fard, karena sholat yang bakal dilaksanakan adalah sholat fardu. Yang ketiga adalah bentuk sholat atau macam sholatnya itu apa? Zuhur, asar, maghrib, isya atau yang lainnya. Maka kalau dia hendak sholat zuhur, usolli fardhu zuhri. Saya ulangi, dia ada di dalam hati. Ya. Kenapa kok harus di dalam hati? Karena niat secara definisi dia adalah qasdus syai'i muqtarinan bil fi'li. Yaitu seseorang memaksudkan suatu hal yang dia berbarengan dengan amal perbuatan tersebut. Maka niat itu dalam semua ibadah dia harus berbarengan dengan amalan itu sendiri. Kita tidak bisa mengatakan setelah bangun tidur udah niat sholat subuh, habis itu sampai masjid hanya takbiratul ihram. Saya udah niat dari rumah. Saya udah niat dari rumah sholat. Saya ulangi, itu adalah azam ya, sebuah keinginan untuk melaksanakan sholat. Sehingga nanti ketika qadarullah seumpamanya di tengah perjalanan kemudian apa, ada kesibukan atau apa namanya motornya mogok, dia nggak melaksanakan sholat ya, maka niat itu dia harus berbarengan dengan apa, dengan amal itu. Maka disebutkan oleh ulama bahwasanya niat sholat itu di dalam hati dan dia dimulai dengan apa,
Kita memasuki sholat dengan apa? Tahrimuhat takbir. Pintu masuknya sholat adalah dengan takbiratul ihram. Iya tak? Berarti niat kita itu ketika mulai takbiratul ihram. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, tapi hati kita mengatakan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhul asri. Jadi apa? Ada keselarasan antara lisan berucap dan hati mengatakan usolli. Itu. Ya. Dia tidak di awal. Ya, tidak berada di awal dan tidak berada di akhir. Karena tadi ya, pengertian niat itu adalah qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li. Menyengaja menginginkan suatu perbuatan dan dia langsung dibarengi dengan perbuatan tersebut. Karena nanti kalau kita mengatakan niat itu meskipun sudah bangun dari tidur dia sudah dikatakan niat. Taib, habis tidur kalau itu adalah niat sholat, bisa jadi kita setelah tidur ada minum, makan. Padahal makan dan minum itu membatalkan sholat. Apakah minum kita dan makan kita setelah bangun tidur tadi itu membatalkan sholat? Kan tidak ada yang mengatakan kayak gitu. Ya. Maka niat itu apa? Dia dimulainya ketika takbiratul ihram. Lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, hati kita mengatakan usolli fardhud dhuhri, usolli fardhul asri. Itu jika sholatnya sholat fardu. Kalau dia sholatnya sunnah, gampang saja. Sholat duha, usolli duha, sudah cukup. Ya. Dan niatnya ada di dalam hati. Ya. Itu. Taib. Yang kedua, rukun sholat adalah takbiratul ihram. Dia harus mengucapkan takbiratul ihram. Dan kita semuanya mengetahui sighahnya, ya, lafadznya yang benar takbiratul ihram itu apa? Allahu Akbar. Dan di sini perlu saya tekankan, ya, bahwasanya takbiratul ihram itu dia disebut dengan rukun qauli. Rukun qauli, rukun yang harus terucap. Berarti dia harus ada suara yang terucap dari dirinya dan minimal sekali telinganya dia sendiri yang mendengarkan. Ya, Allahu Akbar. Tidak boleh dia masuk sholat secara diam-diam. Sekali lagi, tidak boleh dia masuk sholat secara diam-diam. Banyak kita dapati beberapa orang sholat, dia masuk sholat secara diam-diam, keluar sholat secara diam-diam. Nah, sejak awal dia takbir, diam, baca Al-Fatihah, diam, sampai salam diam, tidak membuka mulutnya sedikit pun. Ada. Dan itu tidak dibenarkan. Kenapa? Kita pakai analogi yang mudah. Ulama menyebutkan rukun sholat itu apa? Agar supaya dia bisa menghukumi mana sholat yang sah, mana sholat yang tidak sah. Nah, ketika seseorang masuk sholat secara diam-diam, maka bagaimana ulama mau menghukumi? Sedangkan takbiratul ihram hanya ada di dalam hati. Dia nggak bisa menghukumi. Dia bisa aja bohong sama ulama. Wahai alim, saya sudah mengatakan dalam hati saya takbiratul ihram. Padahal yang ada di hatinya tidak hanya takbiratul ihram, ya. Dia memikirkan hutang, itu juga ada di dalam hatinya. Maka bagaimana seorang ulama dia mau menghukumi sholat tersebut sah atau tidak? Itu analogi yang mudah. Yaitu apa? Rukun-rukun ini disebutkan oleh ulama itu agar supaya apa? Ulama itu bisa menghukumi sholat seseorang itu sah atau tidak. Kalau dia tidak berucap, ya bagaimana? Tidak bisa dihukumi apakah dia sudah takbiratul ihram atau belum. Itu analoginya. Dan disebutkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan tidaklah seseorang itu terucap kata-kata kecuali samping kanan kirinya sudah ada malaikat raqib dan atid yang siap mencatat. Maka Rasulullah SAW
beliau menyebutkan di dalam sebuah hadis, ya, yang nanti yang baca Sahih Bukhari, ya, hadis tentang sholat itu diulangi sama Imam Bukhari 4 kali, ya, dan yang terakhir itu disebutkan dalam bab al-aiman wan nudhur, bab yang membahas tentang sumpah dan nadhar. Hadis yang pertama kali disebutkan adalah apa? Innallaha tajawaza li ummati amma waswasat aw hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni apapun yang terbesit di dalam hati kita, desas-desus yang ada di dalam hati kita, selama tidak terucap dan tidak teraplikasi dalam sebuah amalan. Maka kalau kita punya kemarahan terhadap teman kita, saudara kita, tetangga kita, asalkan dia disemen dalam hati, insya Allah Allah mengampuni. Asalkan apa? Tidak terucap, ya, asalkan tidak terucap dan tidak diperbuat. Bagaimana tidak diperbuat? Ya, dia diam tapi dia mukuli tetangganya, dia mukuli temannya. Itu kan lisannya diam tapi apa? Tangannya itu bertindak, itu tercatat juga, ya. Maka hadis ini memberikan isyarat bahwasanya seseorang itu selama dia diam, dia tidak tercatat apapun, ya, tidak tercatat apapun sampai dia terucap. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tadi, ya, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, ya, agar supaya sholat kita ingin tercatat oleh malaikat raqib dan atid dan bisa kita jadikan hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala nantinya, maka dia harus masuk dengan takbiratul ihram dan harus terucap. Minimal dia mendengar sendiri, ya, harus ada suara itu. Taib. Itu rukun qauli. Kemudian yang setelahnya, rukun yang setelahnya adalah dia al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi. Yaitu apa? Seseorang yang dia ingin dan hendak melaksanakan sholat fardu, rukun sahnya adalah dia harus berdiri, tidak boleh duduk, ya. Maka dalam hadis tadi Rasulullah menyebutkan idza qumta ilas shalah, kalau engkau tegak berdiri untuk sholat. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan sholli qa'iman, sholatlah engkau dengan berdiri. Fa illam tastati' faqa'idan, kalau nggak bisa duduk. Itu beda halnya dengan sholat sunnah. Sholat sunnah seseorang diperkenankan dan diperbolehkan dia sholat dengan duduk meskipun dia mampu berdiri. Contoh, dia sholat taraweh. Biasanya di masjid-masjid atau beberapa masjid ada yang sholat 1 juz, ada yang 2 juz, malah ada yang 3 juz, ya. Ada di salah satu masjid, ya, di daerah Magelang, dia kalau malam 21 habis isya sholat tarawih 1 juz. Nanti karena dia setiap malam apa? Sudah baca 1 juz, berarti sekarang masuk juz 21. Nanti sholat qiyamul lail mulai jam 1 atau setengah 12 bacanya 3 juz. Nah, berarti genap. Nanti dia khatam untuk tarawihnya dan dia khatam untuk qiyamul lailnya. Berarti bagaimana? Sholat 3 juz, ya, mungkin sekali-kali perlu dicoba minimal 1 juz, ya. Kalau capek, dia diperbolehkan dan diperkenankan untuk apa? Untuk duduk, ya, diperkenankan untuk apa? Untuk duduk. Itu nggak masalah meskipun dia mampu berdiri, ya. Taib. Jadi apa? Rukun yang ketiga, dia harus berdiri bagi orang yang mampu ketika hendak sholat fardu. Nah, dan ini penting pula. Ketika takbiratul ihram,
itu dia tidak sah dan tidak dianggap benar kecuali takbirnya ketika dia berdiri. Maka kata Rasulullah, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau tegak berdiri untuk sholat, maka takbiratul ihram. Sekarang kita dapati banyak di antara kaum muslimin, dia sholat imamnya sudah rukuk, karena dia terburu-buru, maka dia Allahu Akbar. Ini takbir untuk rukuk atau takbiratul ihram? Kalau dia takbir untuk rukuk, berarti dia belum masuk sholat hakikatnya. Iya tak? Kalau dia mau takbiratul ihram, ya tidak sah, karena dia sudah menunduk. Maka apa? Dia hendaknya ketika imam sudah rukuk, dia tetap berdiri takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia rukuk Allahu Akbar. Itu baru dianggap sah dan masuk sholat. Tapi kalau dia langsung imamnya rukuk, dia langsung Allahu Akbar, ini takbirnya, ini kalau bisa dianalogikan, ini malaikatnya mau nyatet takbir untuk apa ini? Mau dicatat sama malaikatnya takbir apa? Takbiratul ihram, ya dia posisinya menunduk. Takbiratul apa? Rukuk, ya dia belum masuk sholat. Mau dihitung apa ini? Itu. Taib. Kemudian yang setelahnya, rukun yang setelahnya ar-rabi' adalah qiraatul Fatihah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ayatnya ada 7. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim. Dan sungguh telah kami berikan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang diulang-ulang. Apa 7 ayat itu? Al-Fatihah. Minimalnya diulang oleh setiap muslim 17 kali dalam sehari. Maka kalau kita tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, ayatnya jadi 6. Iya tak? Ayatnya jadi 6. Dan sholatnya tidak sah. Karena apa? Ayatnya kurang. Dia harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kemudian termasuk hal-hal yang penting adalah bagaimana tata cara membaca Al-Fatihah yang benar. Jangan sampai kebalik makhrajul hurufnya. Jangan sampai kebalik harokatnya yang merubah makna. Jangan sampai ketinggalan tasdidatnya. Ya, iyyaka. Dia baca iyyaka. Enggak ada tasdidnya. Hilang satu huruf. Karena tasdid adalah apa? Dia ibarat 2 huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau dia hanya membaca iyyaka na'budu, berarti huruf yang sukunnya hilang. Dia membaca huruf yang berharokat saja. Itu. Ya. Dan Al-Fatihah termasuk rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Al-Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat sholawat ala nabi, yang kelima salam. Ya, Al-Fatihah ini syarat sahnya itu sebagaimana dia masuk takbiratul ihram tadi, yaitu apa? Harus bersuara. Harus bersuara. Kemudian apa? Minimalnya dia mendengarkan dirinya sendiri. Ya, meskipun teman sebelahnya kanan kirinya tidak mendengarkan tilawahnya dia itu. Maka ya, analoginya juga sama. Kalau dia membaca dalam hati, ya, berarti tidak ada manfaatnya ulama membahas tentang apa? Apa hukumnya jika dia merubah dhad dengan dha. Ulama membahas masalah ini. Kalau ini hanya diucapkan di dalam hati, ya nggak ada faedahnya. Pembahasan antara perbedaan dhad dan dha.
Sampai Ibnul Jazari menyebutkan di dalam muqaddimah, waddadu bistitalati wa makhraji mayyiz minadh-dha'i wa kulluha taji fi dha'ni dhillu dhuhri 'udmul hifdhi ayaqid wa anzir 'adma dhuhri lafdhi. Sampai Ibnul Jazari membuat pembahasan secara terperinci dan tersendiri antara perbedaan dhad dengan dha. Ini merupakan hal yang sangat penting. Kalau dia hanya dibaca di dalam hati, ya sudah, wassalamualaikum. Nggak ada faedahnya ulama membahas hal tersebut. Maka apa? Syarat sahnya Al-Fatihah di dalam sholat harus bersuara. Ya, harus bersuara. Jangan sampai ganggu kanan kirinya, minimal dia harus mendengar sendiri. Kemudian rukun yang setelahnya adalah sumarka, kemudian ruku hatta tatma'inna raki'ah. Sampai apa? Engkau tumakninah. Ruku secara bahasa tadi sudah kita jelaskan bahwasanya dia apa? Sekedar nunduk sedikit pun itu sudah dikatakan ruku. Ketika seorang menundukkan kepalanya sudah dikatakan ruku. Tetapi apakah dibenarkan oleh ulama dan fuqaha bahwasanya jika dia sholat dia hanya menundukkan kepala sedikit? Tidak. Yang benar adalah apa? Dia menunduk, ya, yang mana standarnya adalah apa? Jika dia ingin meletakkan, perhatikan apa bahasa Indonesianya? Ini bahasa Arabnya rohah. Rohah itu ini ya, telapak tangan tapi yang bagian ini. Jika dia hendak meletakkan ininya, ya telapak tangan yang bagian ini dengan lututnya, dia bisa menyentuh. Itu minimalnya. Apakah harus lurus? Tidak. Meskipun dia dalam posisi tidak terlalu lurus, asalkan apa? Dia bisa dan memungkinkan jika ingin meletakkan telapak tangannya ini dengan lutut, dia bisa. Itu sudah cukup. Ya. Dan dia kalau hanya sampai jari jemarinya ini, ya, dia diletakkan, dia bisa nyampe, tidak cukup. Ya. Maka apa? Mungkin bisa dicontohkan, ya. Di antaranya tidak harus lurus, ya. Saya ulangi. Secara fikih, karena ada hadisnya disebutkan apa? Sampai apa? Dia bisa meletakkan rohahnya itu di kedua lututnya jika ingin diletakkan. Berarti, ya, perhatikan. Ini saya sudah ruku. Karena saya sudah megang apa? Megang lutut. Apakah saya lurus? Tidak. Lurus adalah sunnah. Ketika dia ingin meluruskan punggungnya, itu lebih utama. Taib. Kemudian rukun yang setelahnya, terakhir. Rukun yang setelahnya adalah tumakninah. Dan tumakninah adalah seseorang diam seukuran subhanallah. Tidak boleh dia rukuk Allahu Akbar sami'allahu liman hamidah. Tidak boleh, dia harus diam Allahu Akbar, minimal diam seukuran seseorang membaca subhanallah. Sekitar 2 detik atau 3 detik dia diam kemudian mengangkat. Maka apa? Tidak boleh seseorang dia rukuk secara tergesa-gesa. Maka dalam hadis tadi disebutkan summarka, kemudian sujudlah kamu hatta tatma'inna sajida, sampai apa? Tumakninah di dalam rukukmu itu. Taib, karena waktunya sudah habis. Allahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.